Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam and Om Swastiastu. Semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K di tahun 2023 ini. Video kali ini saya khususkan buat rekan-rekan guru bahasa Inggris ya, tentang pembahasan kompetensi profesional bahasa Inggris. Bagi yang baru hadir, silahkan untuk subscribe dan juga nyalakan bunyi loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari kami. Dan jangan lupa pula untuk share channel ini kepada atau video ini kepada rekan-rekan yang lain. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Pada bagian pertama, ini ada 4 soal yang berhubungan dengan grammar dan expressions ya, English grammar and English expressions. Ya, coba rekan-rekan jawab. Setelah itu nanti saya akan atau kita akan bahas bersama ya. Soal yang pertama adalah which of the following is not a greeting? Ya, ada 5 pilihan jawaban di sini. Yang bukan merupakan greeting itu yang mana? Oke, yang kedua soalnya adalah which of the expressions below is not asking about job? Oke, jadi di antara 5 ini manakah yang bukan pertanyaan atau tidak menanyakan tentang pekerjaan? Ya, oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah which one is not a suggestion here? Oke. Kemudian yang keempat, which of the following can does not mean ability? Di antara kata can yang digunakan di dalam 5 pilihan jawaban ini yang bukan berarti ability atau kemampuan yang mana? Oke. Kalau sudah, mari kita bahas satu persatu ya. Which of the following is not a greeting? Greeting itu adalah menyapa atau memberikan salam. Kira-kira yang bukan a greeting yang mana? A. How are you doing? Apakah ini greeting? Iya, karena jawabnya apa? How are you doing? Oh, I'm doing good. I'm doing fine. Oke, good ya. Kemudian, how do you do? Is this a greeting or not? Yes. How do you do is also a greeting, yeah, but this greeting is only used when you first meet someone or when you meet someone at the first time. Biasanya jawabnya sama, how do you do? How do you do? Ya, kalau kita terjemahkan itu how do you do, kalau kita translate into bahasa Indonesia, it means selamat berkenalan atau salam kenal ya, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, C ya, how is life? Ya, apakah ini a greeting? Apakah ini salam? Yes. How is life? Oh, I'm good. How about you? Itu ya. Kemudian yang keempat, delta ya, what do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm a student. What do you do? I'm a doctor. So, expression D here is not a greeting, but this expression is asking about job. Gitu ya. Jadi delta jawabannya. Kenapa? Karena delta ini adalah ekspresi atau kalimat yang digunakan untuk menanyakan pekerjaan. Sementara what's up ini adalah informal greeting ya. What's up dude? What's up man? Oh, I'm doing good. How about you? Gitu ya. Oke. Ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama adalah what do you do? Kenapa? Karena what do you do is not greeting someone, but it is asking about job. Okay. Now, question number 2. Which of the expression below is not asking about job? Ya. Seperti jawaban di atas tadi, what do you do is asking about job ya. Jadi alpha ini benar. What do you do? I am a teacher. What's your job? Misalnya, I'm a doctor. Oke ya. What's your occupation? Misalnya, I'm a student. Jadi A, B, C is asking about job. Dan juga
D ya, can you tell me about your job? Well, I'm a student, gitu ya. Oke. Sementara yang bukan merupakan expression used to ask about job is E ya, echo. Kenapa? Karena echo here is asking about place of work. Jadi where do you work? I work in a hospital, gitu ya. Jadi where do you work is not asking about job, but it is asking about place of work, gitu ya. Oke. Kemudian soal nomor 3, which one is not a suggestion? Di antara 5 kalimat ini yang bukan merupakan saran, itu yang mana? Oke, misalnya ya, you should study harder. Kamu harusnya belajar lebih giat lagi. Nah, ini saran ya. Oke. We usually say this to our students ya. You should study harder, students. You'd better see a doctor when someone is sick or don't feel well. Yeah, we usually give these suggestions. Oh, you'd better see a doctor. You'd better itu asalnya dari kata you had better. Anda sebaiknya see a doctor. And had better is used to express suggestion. Okay. And also C, if I were you, I would take the job. Ini juga saran. Kemudian, why don't you take a rest? Ini juga saran. Jadi yang bukan saran itu adalah A. Why did you come late? Kenapa? Karena why did you come late is asking about reasons of coming late, ya. Jadi kalau why did you come late this morning? Examples ya, itu not suggestion but asking the reason why you came late this morning. Okay, next question is question number 4. Which of the following can does not mean ability? Di antara can ini yang bukan yang artinya yang bukan berarti ability yang mana? Can you swim? Apakah kamu bisa berenang? Apakah ini artinya ability? Yes. Kia can speak 3 languages. Ability. Ya, oke. Can you hear me? Bisa mendengar saya? Nah, ini juga ability. My sister can't speak English well. Adik perempuan saya misalnya tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, ini berarti ability juga. Gimana dengan yang E? You can't smoke here. Ya, ini bukan ability tapi permission. Tapi permission. Hey, you can't smoke here. Hey, kamu nggak boleh ya merokok di sini gitu. Jadi ini adalah apa? Permission, not ability. Jelas ya rekan-rekan? Oke, mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Iya, halaman berikutnya saya sedikit beriklan rekan-rekan ya. Bagi rekan-rekan yang membutuhkan bantuan atau materi latihan tentang kompetensi manajerial dan juga kompetensi sosiokultural, silakan masuk ke www.ayulus.com. Anda bisa klik ini, kemudian beli sekarang. Yang biasanya kita jual 45.000, ini kita jual 25.000, yang 50% dari 25.000 ini saya gunakan untuk mendanai anak-anak yatim yang ada di sekitar saya, yang jadi tanggung jawab kami ya. Oke, jadi ada doa ya anak yatim ya. Kalau Anda membeli paket bimbingan belajar P3K khusus kompetensi manajerial dan sosiokultural, mudah-mudahan berkah dan juga bermanfaat buat ahlul yang berhak menerima ya. Oke. Ya, saya lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Soal nomor 5 sampai nomor 8 kita lihat ya, ini tentang grammar. Kalau yang pertama tadi tentang communicative expression, kalau ini tentang grammar ya. Misalnya, he doesn't blah 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 pens, but I have blah 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 pens. Kira-kira yang paling tepat yang mana jawabannya?
Oke, yang paling tepat adalah Charlie. Kenapa? Karena any itu digunakan dengan kalimat negatif. I don't have any pants, gitu ya, atau I don't have any money, gitu ya. Oke. Sementara some itu digunakan dengan kalimat positif. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah he doesn't have any pants, but I have some pants, gitu ya. Atau kalau di dalam conversation English kita cukup bilang he doesn't have any pants, but I have some, gitu ya. Oke, ya. Berikutnya soal nomor 6. Oke. I have few friends who speak Russian. What does the above expression mean? Kira-kira arti dari kalimat I have few friends who speak Russian itu yang mana? Apakah I have no friends who speak Russian? Or B, I have many friends who speak Russians? Or C, I don't have any friends who speak Russian? Or D, I don't have many friends who speak Russians? Atau yang A, I don't speak Russian with my friends. Kira-kira yang mana guys yang tepat? Ya, this question is a tricky question, so you should be very careful. And this is actually about quantity ya. Ini about quantifier. Quantifier yang digunakan di sini adalah few. Oke, I have few friends. Kalau few itu konotasinya positif atau negatif? Iya, kalau few itu ya konotasinya adalah negatif. So the meaning of the expression here is C. Ya. Oh sorry, delta I mean ya. Oke, I don't have many friends who speak Russian. Artinya apa? I have but not many, gitu ya. Oke, karena few itu artinya not many. Jadi kalau kita taruh ya, I have few friends itu berarti I don't have many. Not-nya kita taruh di setelah to do ya. I don't have many friends who speak Russian. Jadi itu jawabannya ya rekan-rekan ya. Oke, kemudian soal nomor 7, which one is incorrect? Kia and her friends visited me last night. Or B, Kia and I are university students. Or C, I and Kia are university students. Or D, we have studied hard this year. Or E, if I were you, I would take the job. Kira-kira yang salah yang mana ini? Ya, pilihan jawaban A benar ya. Kia and her friends visited me last night. Oke, ada kata last night, kata kerjanya visited. Itu artinya benar, kalimat 1. Oke, kalimat 2. Kia and I are university students. Kira-kira benar nggak rekan-rekan? Ya, ini pertanyaan sangat tricky loh ya, hati-hati. Oke, atau I and Kia are university students. Ya, oke. Bravo benar ya. Kia and I karena plural jadinya Kia dan saya itu artinya plural ya, lebih dari satu. Berarti A university students. Benar ya? Oke. Saya langsung lompat ke delta ya. We have studied hard this year. Kita menggunakan present perfect di sini. Have studied. Nah, keterangan waktunya adalah this year. Berarti benar ya? Oke. If I were you, I would take the job. Ini suggestion. Ini juga benar. Yang tidak benar adalah Charlie ya. Oke. Charlie, I and Kia are university students. Sebetulnya structurally this sentence, kalau secara struktur kalimat ini benar ya. But grammatically this sentence is not used. Atau native speakers don't say this way. Kalau penutur bahasa Inggris asli dia tidak menggunakan I and Kia tapi Kia and I. Jadi I itu ditaruh di belakang. Misalnya ya, you and I, she and I, Kia and I, my teacher and I. Jadi I itu selalu di belakang orang lain. Ini salah satu cara atau culture yang ada di English speaking countries ya. Dia menempatkan orang lain di depan baru kita, gitu ya. Kayak Kia and I itu yang benar, bukan I and Kia. Ini salah ya. Oke. Ya.
Jelas ya rekan-rekan? Jangan lagi bilang-bilang I and you, salah. Tapi you and I, she and I, gitu ya. Oke. Yes. Next question is number 8. Complete the sentence below. Which one do you think is correct? Again, this question is tricky. If you are not careful, you will make a mistake here. Coba, rekan-rekan jawab. Yang mana kira-kira? Iya, yang benar adalah apa? Charlie. Oke, kita lihat ya, Charlie. Ya, kenapa? Karena ini adalah kata suggested, kemudian diikuti dengan that clause. Nah, that clause yang muncul setelah kata kerja tertentu seperti suggest, insist, recommend, dan beberapa kata yang lain itu dia selalu digunakan bare infinitive ya. That clause yang muncul setelah kata suggest, recommend, insist ya, dan beberapa kata yang lain itu menggunakan bare infinitive. Bare infinitive itu artinya apa? Bare infinitive itu artinya it doesn't take any inflection gitu ya. Tidak mengambil bukan inflection maksud saya inflection ya. Tidak mengambil akhiran apapun, enggak ditambah apa-apa ya aslinya. Begitu ya rekan-rekan. Mudah-mudahan paham. Kalau ada yang kurang paham silakan ask me a question and then I will answer. I will try to answer it ya. Try to find a time and also answer it if I can. Oke ya. Ya, berikutnya pertanyaan nomor 9 sampai 12 di sini. Kira-kira ini ada percakapan. I haven't seen Widya at work this week. Kira-kira responnya si Ben apa yang benar? Me too. Oke, kalau ngobrol boleh ya, but it is not grammatically correct. I haven't too. Oke, not right. Karena apa? Karena to itu digunakan dengan kalimat positif. Nah, me too boleh kalau positif ya, kalau kalimatnya positif. Oke. So do I juga salah. Kenapa? Karena kalimatnya ini adalah negatif. I haven't seen Widya. Itu yang tepat adalah neither have I. Itu ya. Kalau ini I haven't neither salah. Kalau mau pakai I haven't, ini n-nya dihilangkan menjadi I haven't either, gitu ya. Atau neither have I, susunan subject and verbnya inverted ya, dibalik di sini ya. Neither have I. Jadi jawaban yang tepat adalah echo. Ya. Now it is a question about preposition after adjective. Kira-kira untuk adjektif interested itu preposisinya apa yang tepat? Ya, rekan-rekan harus ingat dan hafal ya. Oke, interested itu selalu diikuti dengan in. Jadi jawabannya adalah delta. I'm not really interested in Korean drama, gitu ya. Oke, ya. Selesai rekan-rekan. Berikutnya adalah soal nomor 11. Doing nothing on the weekends, I feel blah blah blah. Which one do you think? I feel boring, I feel boredom, I feel bored, I feel bored, or I feel bored. Kalau echo sudah pasti salah ya, karena born ini kata kerja ketiga dari bear ya, atau melahirkan ya. Oke, bukan bore. Nah, ini teman-teman suka salah ya, bukan teman-teman ya, ada beberapa orang yang sering bingung menggunakan boring dengan bored. Jadi sebetulnya kata kerja ing dan kata kerja ed itu bisa digunakan menjadi adjektif ya. Tapi beda ya. Kalau boring, kalau yang berakhiran dengan ing itu biasanya artinya misalnya boring membosankan, oke. Exciting mengasihkan, gitu ya. Tiring melelahkan, oke. Exhausting sangat melelahkan, misalnya ya, oke. Nah, sementara bored itu ya akibat dari when something is boring you will get bored, gitu ya. When something is exciting you will get excited, gitu. When something is amusing you will get amused. When something is amazing you will be amazed, gitu ya. When something is tiring you will feel tired. Jadi
di sini yang tepat untuk menjawab I feel, bukan I feel boring, but I feel bored. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Jelas ya rekan-rekan? Okay, the last one. What do you think it means here? If I were a doctor, I would work in a hospital. What does the sentence mean? Iya, jawaban yang tepat adalah delta. I don't work in a hospital. Kenapa? Because I'm not a doctor. Jadi if I were a doctor itu artinya I'm not a doctor. I would work in a hospital. I don't work in hospital. Ini namanya conditional. I believe you all understand this kind of structure ya. Okay guys, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Semoga ada ilmu baru buat rekan-rekan semuanya. Jangan lupa give your likes and give your comments if you like it. You can also request what you want me to make or to explain here in this video ya. Semoga Anda berhasil lulus P3K tahun ini dan semoga bisa menjadi guru yang berkualitas, memberikan kemanfaatan kepada banyak siswa-siswa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. See you in the next video.